Flipping. Apa itu mas flipping? Flipping itu jadi kayak kita ngerenov rumah atau tanah kosong, kita jadiin super baru, kita jadiin macam-macam. Tanah apa rumah? Mau tanah, mau rumah kosong. Kalau rumah kosong tak bongkar total, gila nggak? Dan gitu sama, jebret. Nanti kita jual ke customer. Kayak gitu intinya. Kita jadiin baru terus kita jual ke customer. Ideku ini jebret macam-macam sampai akhirnya semua temen tak pertama ini kita langsung to the point ya, nggak usah belibet ya. Nah, misal ya mas ya, ini misal nanti kita lihat. Katakanlah harga closing ini rumah 1,5 M. Katakanlah modalnya berarti apa? Atau beli ini misalkan ini rumah nih 1,5 M. Ini bahan berarti masih amit-amit isi kurang bagus lah. Udah bagus. Udah bagus. Udah itu dari kita. Dari jenengan. Dari aku. Barang udah jadi misal rumahnya tingkat. Luas bangunan 180. Gede ya. Tanahnya 90 sama 100 meter persegi. Itu gara-gara kita model flippingan. Ini 2 lantai apa 1 lantai bang? 2 lantai boy. 2 lantai, oke. Bahan bangunannya premium seperti rumah contoh. Rumah contohnya tak buat rumahnya ibu ini. Mau dibuat contoh. Kalau ini closing goal, fee marketing dari aku 100 juta mas. Ya lumayan. Makanya lumayan. ini pasti. Nah tapi kan karena aku udah banyak di saham ya mas ya. Aku jadi gimana caranya modal muter dan kecil. Nah jadi kalau udah nemu customer, misalnya udah nemu salah satu customer nih, diajak ke rumah contoh, oke. Kalau mau kita cari lahan yang cocok dulu. Misal aku mau buat di daerah mana, di daerah mana gitu, kita carikan tanah di sekitar sana kayak gitu, terus kita bangunan rumah contohnya ada. Nah, customer menunggu 5 bulan sampai bangunan jadi. Maksimal banget. Ini kalau nanti tak ceritain storyku nanti pas ketemu orang-orang lainnya. Uang KPR cair atau uang KPR cair fee marketing turun, atau nanti kalau cash tempo cash kedua fee marketing turun, itu gampang. Ini poin pertama. Tanah tak beli. Poin kedua, harga closing bisa sama-sama 1,5 M. Speknya sama ini. Sama yang pertama ada rumah contohnya. Fee marketing dari aku 1 juta, tapi di sini marketing bisa ikut cari lahan tapi dengan catatan lahan yang mau diajak kerjasama. Loh kok udah lahan diajak kerjasama, kok nyari lahan, kok fee marketingku sama, kan kerjaanku lebih berat kayak gini-gini. Nah ini aku ada speknya. Luas lahannya sama berarti 90-100 meter persegi. Harga maksimal dari aku 350 juta. Itu plus pajakan macam-macam. Jadi kalau marketing bisa nemu kok tanah 200-an juta, 150 PN. Iya. Maksud nggak? Karena jenengan budgetnya 350. Jadi fee-nya tanah dari sini. Ini masih possible mas. Untuk luasan segini. 3,5 juta itu masih oke. Masih nggak mepet. Nggak mepet. Nah syaratnya karena aku memang bangunan yang tak jual, jadi aku menekan bangunan, lokasi bisa dilalui truk ban double. Ini memungkinkan buat aku. Ini buat pasir. Masuk ini ya. Pasir aja dah. Pasir ya. Jadi nggak mau pakai pickup aku. Aku pakai kelamaan ya mas. Kelamaan. Nah, caranya kerja sama pemilik lahan. Kan ini aku minat lahan yang bisa diajak kerja sama tuh mas. Iya, rumah atau lahan jadi. Nah, rumah atau lahan ya. Lahan dibayar setelah dana KPR turun. Ya iki sing angel iki mas. Nah, tapi nanti lihat ke depannya. Lahan dibayar setelah dana turun. Lahan dikerjakan kalau ada customer, terus habis udah dapat lahannya nih. Misal ini rumahnya. Rumah ini. Yang bawah ya, yang agak tingkat ini. Iya. Ini tingkat kabeh. Ya wes bebas ini rumah kontrakan ibu. Iya. Dia bilang, tapi ini nggak mau tak kerjain dulu ya. Tak kerjain kalau customernya mau di daerahmu, mau di sini. Berarti aku prospecting orang yang punya. Kita database. Buat database, jebret. Nah, berarti cari orang-orang yang customer dulu sama yang ininya database. Yang spek tanahnya masuk dulu toh bang. Betul. Itu cuma jadi database saja. Jebret. Nangkep. Rincian bagi hasil ke pemilik lahannya adalah seperti ini. Rumah berarti harganya 1,4. Karena kan tadi 100 kepotong si marketing.
nilai tanahnya 350 juta, katakanlah 350 juta. Kalau hitung-hitungannya di bawah itu nanti di belakang lah. Katakanlah ini. Nilai bangunan, Mas, aku spek premium, ada rumah contohnya, tingkat, tak budget 3 juta per meter persegi. Kamu cari kontraktor manapun dengan spek kayak aku, bisa dibilang nggak ada. 3 juta kali 180, 540 juta. 1,4 dikurangi ini, ketemu 510. Aku nggak mau susah-susah, nggak mau ribet-ribet, tak bagi 2 aja sama pemilik lahan. Kontraktor sama 255 juta, berarti total uang ke pemilik lahan 350 tambah 255 sama dengan 605 juta. Sama aja berarti kan rumah yang harganya 350 ini jadi segini. Jadi 600. Jadi segitu. Cuman harus ada orang yang beli rumah yang mau beli itu dengan speknya jenengan atau Mas Ilham. Nangkep aku. Nah, tapi kan kamu bilang tadi ini susah, tapi kan kalau orang daripada itu akhirnya meningkat ke sini kan pasti pikir pindah. Nah, benar. Maksud. Nah, gulanya di sini soalnya. Gulanya di sini. Nah, terus aku ini ngomong ke banyak teman-teman ke orang-orang bapak disebar termasuk ke marketing yang si perumahan yang tak kerjain Jogja. Dia bilang, Mas, kalau orang beli rumah 1 M ke atas, itu biasanya bukan rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Boleh. Dan biasanya nggak KPR. Orang rata-rata. Tapi ada juga yang KPR sih. Ada juga yang KPR, ya. Tapi rata-rata memang orang udah punya duit. Nah, terus orang KPR yang mendekati 1 M harga di Jogja aja, syaratnya KPR aja gajinya 25 juta ya, Mas. Malahan? Iya, ngeri di Jogja ya? tuh, 1 meter. Tapi aku langsung bilang, tak pikir dia ngelokroin aku kan. Tapi kamu bisa nggak nemu orang berduit selama ini tuh? Ya bisa, Mas, kayak gini. Ajak ke rumah contoh, kamu yakinkan kamu kayak gini, aku yakin dia mau beli rumah MM-an pasti juga udah cari pembanding macam-macam kayak gini, dan mungkin bisa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tak pikir ngelokroin tuh, Mas. Sampai akhirnya aku mau pamit, dia larang aku. Mas, dia godok konsepku. Sebenarnya ini kan customer dulu kan. Kemarin 3 hari yang lalu ada marketing OCBC bilang cari ke aku tanah. Tak telepon ya, loudspeaker dia di telepon. Mbak, jadi cari tanah, jadi Mas, ini Mas, gini. Tapi kalau gini Mbak, misalnya kita carikan mau di daerah mana, kita carikan lahan atau rumah kosong kayak gitu, terus kita rombak, desain kita buat, jenengan mau nggak? Mau, tapi aku jangan di desa-desa banget ya. Kayak ya enggak loh, tapi juga enggak di perumahan, tapi jangan di desa-desa banget. Kalau di desa banget kan aku harus nyapa gini-gini. Oh, ya enggak betul. Pokoknya cocok dulu sama lahannya, baru kita kerjain. Oke, mau. Tapi budgetku 600-an juta ya. Dari bayarnya kayak gitu. Terus si Faiz genten nantang aku. Piham. Nek kayak gini, kamu bisa nggak bikinin konsep kayak gini, tapi untuk unit 600-an juta sama 400-an juta. Berarti yang low atau bang? Di bawahnya itu. Kalau 400-an juta atau 600-an juta kok lebih mepet dengan. Oh iya. Oke. Iya. Malah repot. Ibu mertua. Oh iya.